Mirip cerita dalam dongeng berjudul Batu Menangis, yaitu sebuah dongeng berasal dari Kalimantan Barat yang menceritakan tentang kehidupan seorang janda miskin dengan putrinya. Diceritakan, putrinya malu memiliki ibu kandung yang miskin dan jelek. Ia menyebut ibunya adalah sebagai budaknya. Kemudian disabda menjadi batu. Karena menyesal, batu jadian dari putri durhaka tersebut keluar air dari kedua matanya. Maka dikenal sebagai legenda Batu Menangis. Namun berbeda dengan Batu Menangis yang ditemukan di Dusun Sidokerso, Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bogor ini, Batu Menangis ini memiliki cerita karena menolak dipindah dari tempatnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Ikuti penelusuran situs dan sejarah berikut ini. Sebuah batu menhir dan beberapa benda cagar budaya era prasejarah kembali ditemukan di kawasan lereng Gunung Pandan. Tepatnya ditemukan di Dusun Sidokerso, Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Batu menhir dengan tinggi 1 meter lebih ditemukan di tengah perkampungan warga padat penduduk. Selain ditemukan batu menhir, juga ditemukan batu lapik dan batu kenong, berjarak sekitar 50 meter. Masih dalam satu kawasan, juga ditemukan benda kuno lain seperti 4 lumpang batu dan sebuah batu kolomongso di area perkebunan dekat hutan jati. Anehnya, sering terdengar suara mirip orang menangis berasal dari situs batu menhir ini. Menurut keterangan Madrim, warga Dusun Saunggaling, Desa Bogor Kulon, batu menhir itu sudah ada sejak zaman nenek moyangnya. Tempatnya tetap in situ, tanpa peneduh apapun. Tidak ada warga yang berani mengganggu apalagi memindahkan dari tempatnya sekarang. Bahkan, pemilik lahan pernah membangun rumah di atasnya. Namun selang beberapa hari, rumah yang baru saja dibangun dibongkar kembali. Karena setiap malam merasa didatangi sosok aneh agar rumahnya dibongkar. Merasa tidak percaya dengan kekuatan magis dari batu menhir, pemilik lahan berusaha memindahkan ke tempat lain. Namun, digali selama 7 hari, tanah galian kembali pulih. Ditambah, setiap malam terdengar suara orang menangis datang dari arah batu menhir. Sejak itu, tidak ada orang yang berani mengusik batu menhir ini dari tempatnya. Menurut pria asli kelahiran Dusun Sidokerso ini, batu menhir itu sudah nyaman dengan posisinya, sehingga ia tidak mau diganggu oleh siapa saja, apalagi dipindah ke tempat lain. Batu ini dulu itu ya udah pernah dibawa orang tuh katanya dulu itu, tapi dia nggak mau, bisa menangis terus sampai di berapa hari tidak bisa, nggak mau dibawa kemana-mana, nggak mau. Terus? Ya karena udah sejak ada di sini ya udah di sini aja, nggak mau dibawa mana-mana. Terus cerita katanya dibangun rumah itu bagaimana? Ya rumah itu bukan bangunan, ya di rumah sama orang-orang itu ya. Ini kan orang tuanya, udah tuh. Sini tuh anaknya. Jadi di sini tuh ya ini nggak mau. Jadi terus anak pindah lagi. Jadi rumahnya dibongkar gitu? Iya dibongkar. Karena ada ini nggak mau di. Jadi adanya ya ini, cuma gini aja. Terus katanya juga pernah digali, itu gimana? Ya katanya orang itu digali kok. Udah berapa hari kok nggak bisa tembus gitu. Berapa hari Pak? Ya 7 hari apa berapa gitu. Jadi tidak bisa kelihatan Ya, ujungnya gitu ya? Nggak bisa. Terus ini sama orang sini diperlakukan seperti apa Pak? Maksudnya jadi punden atau bagaimana? Enggak, bukan bundel, pokoknya cuman ya gimana ya ini apa ya? Pokoknya udah enggak di apa-apain gitu ya. Bersih. Ini dari dulu memang tempatnya di sini gitu? Iya. Sejak aku kecil, sejak aku belum ada ya ini udah ada. Jadi Bapak memang penduduk sini Pak dulu ya? Iya. Aku dulu kelahiran di sini, pindah di kelurahan itu. Terus saya nikah di Saunggaling itu, di Bogor. Jadi dulu rumah saya di situ. Tapi ada Pak yang orang ke sini kemudian ngalap berkah atau berdoa gitu ada? Kan enggak ada, yang ada itu di punden-punden itu. Kalau ke sini nggak ada? Enggak, pokoknya ya ini nggak pernah
sembah orang itu nggak pernah. Ini setahu saya ya, pokoknya ini ya apa nggak mau dibawa kemana-mana juga nggak mau. Pernah dibawa pergi, katanya menangis begitu? Iya, mau dibawa atau sudah dibawa, ya bisa dibawa, mau dibawa. Cuman mau dibawa aja, nggak mau pokoknya. Mau dibawa, udah ada yang kira-kira ada yang dengar menangis itu, makanya nggak bisa bawa. Mau digali ya nggak bisa gali karena ya nggak mau dibawa kemana-mana. Gitu. Karena setiap malam itu ya mimpi terus cara apa sih melindur ya. Melindur. Tidak itu. Mengigau Pak ya. Iya, jadi orang Jawa itu kalau setiap malam kira-kira itu kan nggak tenang hidupnya. Katanya gimana Pak? Ya, Katanya disuruh bongkar lagi atau bagaimana? ya kalau disuruh nggak disuruh ya, tapi ya orang itu ya nggak tahan lah di sini ya, kalau setiap hari apa itu kirap-kirap itu melindur itu. Tapi setelah itu dibongkar tidak lagi mimpi-mimpi gitu? Enggak, sekarang rumahnya di bawah itu. Jadi kalau ini ya pokoknya ibaratnya ini rumahnya ini ya ini nggak mau cara apa itu dikasih apa-apa nggak mau. Dibawa kemana-mana nggak mau karena apa ya, seandainya orang itu kan sejak kecil sudah di sini jadi nggak mau pindah mana-mana, nggak mau. Itu katanya orang itu. Menurut Amin Fuadi, Kasih Sejarah Museum dan Kepurbakalaan Dinas Parporabut Nganjuk, di antara batu menhir yang pernah ditemukan di Nganjuk, batu menhir yang ditemukan di Dusun Sidokerso ini yang terbesar. Memiliki tinggi 1,06 meter, tebal 54 cm, dan 64 cm. Posisi batu menhir sebagian masih tertanam dalam tanah. Pihaknya mendapat informasi dari laporan 2 orang pelajar SMPN 1 Bagor yang menginformasikan bahwa ada temuan batu bulat dan tinggi di dekat perajin batu bata. Ketika didatangi ternyata benar bahwa menhir berbahan batu andesit ini memiliki sejarah sangat kuat, yaitu sebagai media peribadatan warga peradaban kuno zaman megalitikum yang banyak ditemukan di kawasan hutan Tritik dan sekitarnya. Selain batu menhir, di dekat lokasi juga ditemukan batu lapik arca dan batu kenong, serta beberapa benda bersejarah megalitikum lain seperti batu kolomongso, sarkopagus, kubur batu, dan beberapa lumpang batu. Diperkirakan, sejak zaman prasejarah, di kawasan lereng Gunung Pandan sudah ada peradaban kuno yang berlanjut ke peradaban selanjutnya. Saat ini kita berada di Dusun Sidokerso, Desa Mandaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, yang ada laporan dari warga yang ditindaklanjuti oleh teman-teman komunitas kami, kaum muda ini. Ternyata setelah kami tinjau ke lapangan, ternyata ini adalah berupa menhir, ya. Dan menhir ini konon ceritanya warga setempat ini memang memiliki cerita-cerita unik. Nah, sebagai contoh, sebenarnya di tempat ini dulu pernah dibangun rumah, tapi pemilik rumah itu selalu dimimpeni untuk membongkar rumahnya, sehingga saat ini memang posisinya ini tidak ada rumah di sini. Padahal ini kanan kiri sudah lekat dengan bangunan. Nah, bahkan bekas pondasinya masih ada rumah ini. Memang ini dianggap oleh sakral oleh masyarakat sini. Kemudian selain menhir ini juga ditemukan tadi berjarak kurang lebih sekitar 50-75 meter dari sini arah selatan itu kami temukan 1 buah batu kenong dan 1 buah lapik arca yang cukup lebar. Tadi untuk ukuran lapik arca itu panjangnya 118, lebarnya 64 dengan ketebalan batu 23 cm. Kemudian batu kenong itu dengan lebar 40, panjangnya 38 dan ketebalannya 36. Nah, karena bentuknya ini masih membingungkan apakah ini sebuah umpak atau batu kenong, dan karena ini hanya satu-satunya yang kami temukan di situ, kami prediksikan bahwa itu adalah batu kenong. Nah, di sini menunjukkan bahwa dengan adanya menhir, kemudian lapik arca dan batu kenong, ini daerah sini ataupun
situs ini adalah situs-situs prasejarah. Kemudian lokasi situs ini juga tidak jauh dengan temuan kemarin yang makam sarkofagus yang unfinished ya, tidak jauh, jadi hanya sekitar 300 meter. Kemudian di tempat ini juga ditemukan beberapa bubur batu kalang ya, menandakan bahwa memang lingkungan sini jelas tinggalan-tinggalan masa prasejarahnya cukup kuat sekali. Kemudian menhir ini tadi ukurannya, ketinggiannya 106. Kemudian bentangan diameter utara selatan ini 64, kemudian bentangan utara timur barat ini diameternya 54. Jadi cukup besar dan memang ini dulu saya yakin ada tempat lainnya ya, ada sandingannya, tapi karena belum bisa ditemukan, mungkin ada di dekat daerah utara ini juga di samping sebagai punden juga sebagai makam, barangkali ada tinggalan-tinggalan di situ juga. Nanti juga akan coba kami telisik lebih jauh. Itu menhir ini dulu digunakan untuk apa? Oh ya, batu menhir ini digunakan sebagai media peribadatan pada masa megalitik. Jadi mereka memuja roh-rohnya ini melalui batu ini untuk bisa berkomunikasi pada roh para leluhurnya. Jadi gini, ini sebenarnya pada keberadaan benda ini kan sudah cukup lama sekali di sini, di tengah masyarakat, yang satunya di belakang rumah, yang satu di depan rumah. Tetapi karena tidak dilaporkan, sehingga kami baru mengetahui saat ini. Nah, kami nanti akan koordinasi dengan pihak kepala desa untuk merawat benda-benda ini jangan sampai rusak. Amin Fuadi berharap kepada warga setempat untuk merawat peninggalan kuno agar tidak bertambah rusak. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.